freedom celebration. We'll dance and sing. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise. In your praise, my soul delights. Shine. My dance anthem is your love. Sing it again. Our God reigns. We lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Sing it again. Our God reigns. We taught our dead hearts how to beat again. All around the world we'll sing. Around the world, join in the celebration. Let it be heard. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise. In your praise, my soul delights. Shine. My dance anthem is your love. Sing it again. Our God reigns. We lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Sing it again. Our God reigns. We taught our dead hearts how to beat again. All around the world we'll sing. Every tribe and nation, come and join in the celebration. Every heart and generation, sing, let it begin, let it begin. Every tribe and nation, come and join the celebration. Every heart and generation, sing, let it begin, let it begin. Are you ready to turn this place into a Holy Ghost dance party? In 1, 2, 3, okay? Sing it again. Our God reigns. We lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Sing it again. Our God reigns. We taught our dead hearts how to beat again. All around the world we'll sing. Halo guys, shalom. Hai. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Halo, welcome home Elkamates. Boleh kasih reaction-nya nggak? Para Laskar Kristus. Kasih reaction-nya yuk. Mau lepas Dikasih rokok, love. itu aku ambil sisa. Kalau mau ambil rokok kena SP1. Waduh, ini. Oke guys. Rizka, kita mau ngapain ini Rizka? Iya, kita ngapain ya? Oke, kita mau mulai sesi kita nih. Kita
memulai rest area kita. Ada yang tahu nggak sebelumnya rest area kita nih apa ya judulnya? Rizka, apa ya judulnya? Apa nih judulnya ya hari ini temanya? Judulnya apa, Kak? Nggak tahu nih. Apa ya judulnya ya? Di dalam Siapa tuh dia. yang bilang tadi? Laki-laki siapa tuh yang bilang? Kutanggung dalam dia. Ketanggung dalam dia. Tadi siapa tuh? Nggak bisa lihat nih. Siapa? Siapa yang berbicara? Oke. Yuk kenalin. Yuk. Oh, Andreas. Hai Halo. Andreas. Andreas. Oke, kita mau mulai rest area kita pada malam hari ini. Kita mau belajar sama-sama ya. Ya Rizka, kita mau belajar sama-sama di sini. Jadi untuk teman-teman semua, para LKMIT semua, boleh apa Rizka? Kalau mau mulai nih. Ambil tempat ternyaman, bukan tidur guys. Untuk sama-sama masuk ke hadiratnya. Ya. Lanjut. Oke, mantap banget. Jadi kita sama-sama siapkan hati kita ambil posisi ternyaman kita jangan pikirin masalah-masalah atau apapun yang lagi menimpa kehidupan kita bersama-sama rest di dalam hadiratnya. So guys, selamat menikmati hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati. Kepada hambanya, dipersilakan. Oke, selamat malam semuanya. Kita hari ini mau berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan dan yang terpenting memuji nama Tuhan. Sebelumnya pada on cam dong nih, masih banyak yang off cam nih kayaknya. Karena kita kan supaya kita sama-sama gitu buat memuji nama Tuhan malam ini. Yuk on cam. Ya, yuk yang bisa on cam lupa. Terima kasih Cikara sudah diingatkan. Yuk on cam yuk. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan kita kali ini, kita akan menaikkan satu lagu. Dan buat teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng ya.
selamanya. Iya, masih semangat, mana reactionnya? Yuk pakai love tepuk tangan, karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu lagu lagi, dan kita akan masuk ke dalam hadiratnya lebih dalam. Mungkin hampir dari kita semua yang ada di sini sedang merasa bahwa kita berada di satu titik terendah dalam hidup kita, dan kita merasa kalau kayak kok nggak ada ya yang peduli, nggak ada yang bisa menanggung masalah kita, bahkan kita sendiri mungkin nggak sanggup untuk menanggung beban yang ada di punggung kita itu. Tapi satu yang harus kita ingat, bahwa ada Dia di mana semua masalah dapat kita tanggung dalamnya. Karena Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kita mau angkat pujian ini dan rasakan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kita mau nyatakan bahwa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab
lagu ini sekali lagi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Selanjutnya saya serahkan ke Kak. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama yuk kita nikmati waktu yang ada. 5 menit ke depan, ayo sama-sama yuk. Kita datang dengan kerendahan hati. Sama-sama merasakan kalau kita tuh anak yang paling disayangi, paling ditunggu sama Tuhan. Ayo yuk, sama-sama tidak ada lagi batasan di antara kita. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyatakan dengan Dia di atas kayu salib, hari yang sama itu masih berlaku sama kita. So, nggak usah merasa terintimidasi, merasa tidak layak. Ayo sama-sama kita masuk ke hadiratnya lebih dalam lagi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cintamu, kami bersyukur. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan di hidup kami. Engkau Allah di hidup kami. Satu-satunya penebus, satu-satunya Allah yang setia. Satu-satunya sahabat sejati kami, kekasih jiwa kami, Bapa yang setia, Allah yang kekal, Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di setiap musim yang ada, terima kasih sudah menemani setiap kami. Terima kasih buat kaki kami terus tetap kuat melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus menciptakan sukacita di tengah duka cita. Terima kasih Bapa, kami bangga menyebut Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih, berikan tanah hati kami, tanah hati yang terbaik, tanah hati yang subur Tuhan. Sehingga saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jatuh ke dalam hidup kami yang tepat, tidak akan dicuri oleh si iblis, tapi bertumbuh dalam musim yang tepat Tuhan. Berikan kami kebenaran yang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Berikan hati kami, respon hati yang terbaik, motivasi hati yang terbaik, sehingga saat kami join Tuhan, kami join karena kami merindukan Engkau, bukan karena topik ini pas atau relate dengan kehidupan kami, karena kami tahu Engkau memanggil kami untuk hari ini bisa join. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu Tuhan. Biarkan nama-Mu yang dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan, dan salib-Mu yang ditegakkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus berbicara di setiap hati-hati yang ada, secara spesifik.
melembutkan, membuka setiap hati, membuka telinga rohani kami, membuka mata rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini waktumu ya Roh Kudus. Berbicara. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Bisa open mic atau lagi nggak bisa ini adminnya? Shalom. Oke, shalom. Siapa kayak itu? Shalom. Bang Jo, Bang Jo. Shalom. Oke deh. Suaraku jelas? Oke, terima kasih semuanya sudah join saat ini. Apa ya? Oke, kalau kemarin kita bicara tentang pikiran, hari ini mungkin tentang apa yang bisa kita sikapi untuk melewati hidup-hidup yang penuh drama, penuh dengan lika-liku. Oke, shalomnya bisa keras saja di rumahnya kalian biar damai sejahtera betul-betul nyata di hidup kalian dan di keluarga kalian. Amin. Oke. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ku tanggung di dalam Dia. Oke, kalau saya yakin kalau kalian waktu kalian baca ku tanggung dalam Dia, kalian pasti akan ingat sama satu ayat yang sangat populer, yang sangat sering kalian dengar. Oke. Nah, kata ku tanggung di dalam Dia itu pasti sebelumnya sini pasti kita semua punya masalah, benar atau benar? Pasti. Tapi walaupun sebenarnya ada orang yang kayak menganggap masalahnya, misalnya dia punya masalah, tapi dia menganggapnya itu seperti hal yang biasa. Tapi ada yang orang yang sangat meresapi masalahnya, bukan sangat meresapi sih, apa-apa dipermasalahkan, apa-apa selalu dijadikan beban berat. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sama-sama kita buka di Filipi 4 ayat 13. Ayat yang paling sering kalian dengar. Ayat yang paling sering kalian bacakan waktu kalian mungkin dalam titik-titik terendah atau dalam kesusahan. Oke, sama-sama kita baca, buka Alkitabnya atau yang di HP, boleh juga, tidak ada intimidasi atau dosa saat membaca dimanapun. Oke, saya baca dan kalian baca juga dengan iman kalian. Oke, sebelum kita bicara lebih dalam, hari ini, kalau kalian join saat ini, pastikan kalian tangkap dengan roh. Jangan cuma tangkap dengan pikiran, tapi tangkap dengan roh. Oke, kalau handphonemu, gadgetmu masih mengganggu, disiplinkan rohanimu saat ini untuk duduk tenang. Oke, ayo, sudah dapat semuanya? Amin. Ayo sama-sama kita baca di Filipi 4 ayat 13, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nah, saya akan bacakan dalam versi yang berbeda. Dalam versi mudah dibaca. Aku dapat menghadapi semua itu melalui Kristus, sebab Dia memberikan kekuatan kepadaku. Lalu di dalam versi bahasa Indonesia masa kini, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Wow, sangat mudah dimengerti bukan? Dalam bahasa Indonesia masa kininya, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Terus yang terakhir dalam versi firman Allah yang hidup, sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Wow, katakan amin. Nah, saat ini ditulis apa ya? Tunggu sebentar. Oke, saat ini ditulis dengan kata-kata segala perkara. Segala perkara yang dimaksud di sini bukan hanya pada saat kalian lagi mengalami masalah atau kalian mengalami sesuatu yang mengganggu zona nyaman kalian atau mengganggu merusak mood kalian atau apalah itu, tapi segala perkara yang dimaksud sini juga saat kalian mempersiapkan masa depan kalian, saat kalian kuliah, saat kalian sekolah, saat kalian bekerja, semuanya itu kalian lalui karena kekuatan Tuhan yang ada dalam kalian. Oke, sama-sama kita sepakati kalau ayat ini tidak hanya berlaku untuk kalian lagi ada dalam masalah, tidak. Tapi ayat ini akan sangat powerful,
saat kalian berjalan dalam apa ya? Dalam musim apapun, lagi musim baik atau musim tidak baik, kalian tahu kalau kalian sampai sekarang karena kekuatan Tuhan. Amin. Jadi jangan bangga diri. Kalau misalnya dalam keadaan baik dan kalian bisa survive, bukan karena kalian juga, tapi karena Tuhan. Kalau kalian bisa dapat nilai yang terbaik, kalau kalian masuk di kuliah yang terbaik, kalau kalian dapat pekerjaan yang terbaik, bukan karena kalian, tapi karena Tuhan. Oke, kalau kalian dapat pacar, bukan karena kalian bukan hanya lawan pacarnya kalian tertarik sama kalian, tapi karena memang Tuhan mengizinkan. Dan saat kalian sukacita, itu bukan cuma karena kalian yang buat kebahagiaannya kalian, tapi karena Tuhan yang berikan kalian sukacita. Amin. Jadi sama-sama jangan merasa kalian yang mampu, tapi karena Tuhan yang mampu buat saya, buat hidup kita masing-masing. Nah, bukan karena masalah juga kita baca ini, tapi karena kehidupan kita yang kita mau bangun. Oke, lalu tunggu. Lalu, oke. Nah, tapi seringkali di masa kita berjalan, kadang itu kita ragu sama Tuhan. Kadang tuh kita ngeluh kayak, Tuhan kenapa bebanku banyak? Tuhan kenapa kehidupanku tidak sebahagia orang lain? Tuhan kenapa apa yang saya lihat di sosmed tidak seperti dengan kehidupanku? Oke, nah keadaan seperti itu yang sangat amat buat kita ragu sama Tuhan. Betul toh? Tunggu, tapi ini kayak saya kayak rasa tegang sekali guys. Kalian diam-diam. Oke, relax. Oke. Ini tidak tegang-tegang gini guys, tapi sharing santai, serius tapi santai. Oke. Di saat-saat seperti itu kita mengalami keraguan sama Tuhan. Nah, kita merasakan keraguan itu saat kita berada dalam situasi yang menurutnya kita buruk. Kita mengalami keraguan karena kita mengalami situasi yang buruk. Nah, kembali lagi, kita ragu karena kadang kita tuh tidak percaya kalau Tuhan itu bisa bekerja dengan luar biasa di hidupnya kita. Terus habis itu yang kedua yang buat kita ragu adalah menghadapi suatu kemustahilan. Kita menghadapi suatu kemustahilan. Nah, yang kayak tadi saya bilang, perkara itu yang dimaksud ada yang dalam masalah, tapi ada juga dalam saat kita mau menciptakan kesuksesannya kita di dunia. Nah, seperti itu. Nah, kalian ingat tidak ceritanya Abraham? Kalian ingat ceritanya Abraham sama Sarah? Yang waktu itu Abraham menerima janji saat dia berusia 75 tahun menerima janji kalau dia akan mempunyai keturunan. Bukannya kalau misalnya kalian baca dengan teliti, bukannya situ penggenapan janjinya Tuhan itu sangat lama. Sangat amat lama. Bahkan sampai di situ saat itu juga ada anak lain dari perempuan lain. Seperti itu. Nah, di saat seperti itu janjinya seperti sangat amat terasa lama. Mungkin akhir-akhir itu sering kita rasakan juga kalau janjinya Tuhan itu seperti kayak lama sekali. Cuma sebenarnya kita yang tidak sadar waktunya Tuhan itu kapan. Sampai kita nagih-nagih terus sama Tuhan. Atau kita tidak kerjakan bagiannya kita. Sampai penggenapan itu susah terjadi dalam kehidupannya kita. Oke. Nah, saat yang jadi pertanyaan besar dalam dalam kehidupan kita itu, dalam saat kita baca Kutanggung di dalam Dia, adalah sama siapa kita berjalan. Siapa ini di mute ya. Oke, kalian bisa komen deh. Kalian lagi berjalan sama siapa kalau kalian lagi ada masalah? Apakah sama Tuhan? Atau cuma sama pikiran kalian, teman-teman kalian mengandalkan kekuatan kalian mengandalkan harta kalian, atau kalian mengandalkan keluarga kalian? Bisa di kolom chat. Bisa di kolom chat, apakah memang Tuhan terlibat langsung di sana? Kalaupun kalian bilang, iya Kak, saya berjalan sama Tuhan. Oh, sama teman. Oke, terima kasih buat kejujurannya. Sama teman-teman yang lain, kalian berjalan sama pacar, mantap, ada support system ya, teman Kak sama papa,
Oke. Kalian mengerti maksud saya yang berjalannya bersama, oke, ada bersama Tuhan dengan teman-teman. Oke, terima kasih buat kejujurannya. Oke. Oke. Oh, sendiri. Peluk dari jauh. Sama Tuhan. Cuman apa itu? Sorry, saya tidak bisa baca sampai terakhir. Oke. Oh, oke. Oke. Ada sama Tuhan, ada sama pacar, ada sama teman, ada sama diri sendiri. Nah, oke. Berjalan sama orang lain itu penting. Itu penting juga. Tapi dia bukan utama. Yang utama adalah bagaimana kita menempatkan Tuhan dulu di posisi paling pertama. Bagaimana kita berjalan dulu bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Oke, saya akan bagi sendiri tapi Tuhan selalu menemani. Oke, nah saya akan bagi dua dulu, berjalan bersama dengan Tuhannya, terus nanti akan ada berjalan bersama teman-temannya. Nah, berjalan bersama Tuhan. Ada yang tadi jawab tuh berjalan bersama Tuhan dengan teman, Tuhan dengan keluarga. Oke, dengan Tuhan. Ayo sama-sama kita cek dulu. Kondisinya kita betul-betul berjalan dengan Tuhan, atau cuma waktu doa, atau cuma waktu gereja. Oke. Berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu kita doa itu kita kan suka bilang begini, aku tahu Tuhan ada masa depan yang cerah, aku tahu Tuhan Yesus akan membela aku tahu Tuhan akan berikan pekerjaan yang terbaik, tempat kuliah yang terbaik, aku percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau baik. Saat amin, dia langsung bertanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana dengan kuliahku? Tuhan kayaknya enggak bisa deh. Tuhan kayaknya saya enggak mampu. Tuhan, kayaknya susah sekali. Tuhan, kayaknya saya capek dengan kuliahku, walaupun saya baru semester 2. Tapi kayaknya tugasku numpuk sekali, Tuhan. Saya capek, Tuhan. Tuhan, kenapa saya mau masuk kampus yang terbaik, tapi kenapa rintangannya kayak gini? Tuhan, saya mau pacaran, tapi kenapa sosmed kok makin menggila-gila, Tuhan? Tuhan, kenapa sih mau begini, tapi susah, Tuhan? Nah, doamu tadi kemana? Yang kau bilang kau percaya sama Tuhan, yang kau bilang Tuhan baik, yang kau bilang Tuhan akan menepati janjinya. Oke, bisa paham sampai sini? Kata amin berarti kalian sepakat dengan Tuhan waktu kalian berdoa. Makanya dalam perjalanan mengenal sama Tuhan dibutuhkan ketaatan dan kepekaan. Oke, nah waktu kalian doakan, ada tuh entah impresi, ada yang mendengar secara audible, ada yang diteguhkan dalam Alkitab, ada pasti Tuhan itu akan kasih sesuatu untuk bagaimana kita berjalan dalam menggenapi janjinya. Seperti itu. Nah, cek yang pertama itu toh, setelah amin apakah kita masih percaya? Setelah kita keluar dari waktu doa kita, setelah kita keluar dari Zoom ini, setelah kita keluar dari gereja, setelah kita tidak chat, setelah kita selesai baca firman, apakah kita masih percaya kalau Tuhan akan menyertai kita sampai akhirnya kita mendapatkan kemenangan? Kalau masih ada ragu-ragu setelah itu, coba cek kembali. Kembali lagi, yakinkan hatimu, tangkap dengan roh kalau memang Tuhan menyertai. Walaupun saya tidak pungkiri, walaupun iblis akan mengintimidasi dengan kata-kata lemah seperti itu. Saya tidak memungkiri karena saya juga pun mengalami. Tapi bagaimana kita meresponnya dengan benar, bukan? Tapi bagaimana kita kembali meneguhkan iman kita, bukan? Oke? Terus yang kedua, setelah kita amin, apakah kita melakukannya sesuai dengan petunjuk Tuhan? Atau masih mengandalkan kekuatan atau bahkan pengalamanmu yang kemarin? Karena kau tahu kemarin itu berhasil dengan caramu yang berapa cara itu, apakah kau masih pakai yang cara yang sama? Bukankah Allah kita Allah yang menciptakan sesuatu yang selalu baru? Kenapa masih pakai pemikiran lamamu? Kenapa masih pakai pengalamanmu? Kenapa masih bersandar dengan pengertianmu sendiri? Oke, kalau berjalan bersama dengan Tuhan, oke, deal-dealan dari awal. Mau percaya, tidak. Oke, itu yang sama-sama kita bisa cek. Saya juga secara pribadi cek. Nah, yang rintangan paling besarnya itu adalah kita jalan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak setelah kita katakan amin dalam doa kita.
Itu yang paling susah. Karena kadang itu kita tidak mengerti kalau ternyata kita selama ini cuma berbuat baik, bukan berbuat benar. Yang selama ini kita tahu, kita lakukan untuk menyenangkan agenda kita, tapi bukan menyenangkan agenda Tuhan. Oke, nah itu 2 tips untuk bagaimana kita cek apakah kita betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan. Atau ternyata tidak. Atau ternyata Tuhan itu cuma pendahuluan. Rumusan masalah hidup kita, tapi tinjauan pustakanya, pikiran pribadi, coy. Tidak ada firman-firman Tuhan di dalam tinjauan pustakanya, apalagi hasil kesimpulannya tidak ada. Cuma Tuhan pakai pendahuluan, mungkin kata pengantar saja lagi. Bahkan sampulmu bisa berkedok rohani. Oke, sama-sama kita cek. Kita cek agar malam ini kita semua pulih. Kita bisa pisahkan yang mana agendanya kita, yang mana agendanya Tuhan yang harus kita utamakan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke berjalan bersama dengan teman. Selain dengan Tuhan, kita membutuhkan support system secara secara badani, secara dunia nyata. Tuhan nyata sih, tapi maksudku sekeliling. Kalian paham toh? Sekelilingnya kita. Nah, selain sama Tuhan, kita berjalan bersama siapa? Orang seiman. Teman seiman. Kenapa teman? Kenapa saya katakan secara spesifik teman seiman? Karena ada teman-teman yang sefrekuensi dengan kita, tapi belum tentu sefrekuensi dengan Allah. Ada teman-teman yang mendatangkan kebahagiaan secara dagingnya kita, tapi belum tentu mendukung visi kita bersama dengan Tuhan. Ada teman-teman yang baik, tapi belum tentu benar bersama dengan kita. Oke, jadi pastikan temanmu adalah teman yang seiman. Seimannya lagi akan dipilah. Seimannya yang betul-betul bisa tracking hidupmu. Saya bisa katakan kayak dalam Zoom ini, bukan berarti saya tidak sayang dengan teman-teman LK yang lain atau tidak mengasihi teman-teman LK yang lain, tapi saya cuma punya satu teman yang dekat, itu cuma Kanaf. Saya tidak punya teman yang lain, bukan teman yang lain sih, yang yang saya bisa bilang Kanaf itu satu frekuensi dengan saya, karena saya orangnya tembok dan Kanaf itu orangnya banyak cerita. Kanaf itu bisa langsung bicara masalahnya sama saya, tapi saya tidak bisa bicara masalahku ke Kanaf. Bukan berarti saya tidak percaya sama Kanaf, ya tidak. BTW Kanaf itu yang namanya Akasila Nafdia. Oke guys, biar kalian bisa mengerti dengan alur ini. Nah, di satu titik waktu saya lagi di keadaan bahkan moodku saya tidak mengerti, perasaanku sendiri saya tidak mengerti. Di saat itu padahal saya punya banyak pilihan. Saya punya banyak pilihan untuk telepon orang lain. Tapi kenapa saya pilih Kak Naf? Karena saya tahu Kak Naf tidak akan banyak bicara, tidak akan menginterogasi saya saat keadaanku lagi tidak baik. Kak Naf itu tetap setia, dia telepon, video call bahkan. Saya cuma bilang, Kak Naf, putar lagu rohani. Terus saya bilang apa ya? Saya cuma mau menangis. Saya cuma bilang begitu. Dan Kak Naf betul-betul buat begitu. Buat begitu, kita video call, bahkan mukaku tidak kelihatan, cuma langit rumahku, cuma plafon, lagu rohani, terus entah saya doa, entah cuma saya diam, duduk melamun, tapi habis itu saya cukup lega. Oke, saya akan cerita ya, ini sebenarnya tidak, karena dia tidak tahu, kondisiku saat itu sangat tidak baik. Kondisiku saat itu sangat tidak baik, bukan karena masalah, tapi karena saya cukup jauh dari Tuhan. Saya jauh dari Tuhan saat itu, sehingga bahkan perasaanku pun saya tidak tahu. Saat itu Kanaf jadi orang yang tepat. Karena saya tahu Kanaf bisa kasih masukan ke saya secara rohani. Kanaf bisa bukan hanya mengerti, tapi Kanaf bisa kasih masukan saya secara rohani, ataupun
cerita-ceritanya yang sebenarnya saya tidak minta saat itu, tapi membangkitkan imanku. Dari curhatnya, Rema tuh selalu berdatangan yang menguatkan saya. Padahal saat itu Kak Naf juga waktu saya kasih masukan sebenarnya tidak baik-baik amat, karena saya bilang, Kak, saya lagi duniawi. Sebenarnya saya lagi sangatlah amat duniawi. Kayak gitu. Jadi, tapi dari ceritanya itu membangkitkan saya. Walaupun ceritanya sedih, tetap membangkitkan imanku. Padahal saat itu Kak Naf juga belum dapat jawaban. Tapi saya rasa malah saya yang mengerti kalau cara mainnya Tuhan itu seperti itu. Oke, jadi pilih teman seimanmu yang bisa menegurmu dengan apa adanya, tapi bisa membalutmu dengan kasih. Itu sangat susah, sangat amat susah dicari. Bahkan teman-teman dunianya kita, teman sekolahnya kita, atau teman kerjanya kita, tidak bakal tahu bagaimana cara menegur dengan kasih. Bagaimana tetap membalut dengan kasih. Bagaimana menegur dengan kebenaran, bukan dengan standar dunia yang baik. Oke, jadi menegurnya dengan kebenaran, bukan karena standar sesuatu yang baik. Standar dunia yang baik, seperti itu. Nah, oke, teman seiman, teman komsel di gereja-gereja, seperti itu. Itu sangat amat bisa membantu kita. Seperti itu. Nah, sebelum masuk beberapa poin, saya mau teman-teman hari ini list sambil saya juga tetap berbicara. Teman-teman boleh list di handphone, di notes atau di catatan. Kalian bisa tulis apa sih sebenarnya masalahnya kalian. Kadang tuh kita mumet tapi kita tidak bisa berkata-kata dengan masalahnya kita. Ya kan? Kadang itu kita pikir kayak, aduh, saya tuh orang paling susah, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir masalahnya bisa cepat jalan keluarnya. Oke, bisa tulis masalahmu lagi ngalamin apa kira-kira ini. Lagi ngalamin apa? Misalnya, saya struggle di area keluargaku bla 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 segala macam, saya butuh jalan keluar atau terobosan di situ. Terus yang kedua, tulis apa yang hari ini menjadi planmu, apa yang menjadi visimu, apa yang menjadi rencanamu. Oke, ditulis di situ. Oke, kan yang area plan atau visi itu sesuatu yang kita mau bangun. Sebenarnya bukan masalah, tapi keinginan yang harus kita capai. Tapi yang kayak tadi masalah itu kan sesuatu yang mengganggu zona nyamannya kita. Oke, kalian bisa list. Akhir dari sharing ini, kita akan buat satu praktek iman lah. Bisa seperti itu, bisa dibilang seperti itu. Oke, saya lanjut. Sama siapanya kita sudah dapat toh, sama sama Tuhan, habis itu sama teman seiman, sama keluarga. Walaupun saya tahu kita semua bukan dari keluarga yang sempurna. Setiap keluarga mempunyai kelebihannya masing-masing. So, keluarga tidak bisa dibandingkan. Sama seperti dirimu, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain karena aku punya kelebihan sendiri. Oke, jangan menginginkan keluarga lain. Karena dari keluargamu adalah mujizat yang Tuhan akan siapkan. Amin. Nah, kita lanjut. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk kita tetap berada, untuk kita menanggungnya bersama dengan Tuhan? Seperti yang saya bilang, yang pertama adalah sadarkan diri. Kuncinya di situ. Sadar diri kalau kita perlu Tuhan. Sadar diri kalau semua jawaban di hidup kita adalah bersama Tuhan. Sadar diri kalau masalah yang ada kita lalui karena Tuhan. Oke, yang pertama itu sadarkan dirinya kita. Karena saat yang kayak tadi teman-teman yang lain bilang, saya jalan sendiri. Jalan sendiri itu capek. Karena tadi yang Tuhan katakan adalah karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Bukan karena kekuatan Cikara, bukan karena kekuatan Putri, saya bisa jalan. Bukan dibilang dalam Alkitab itu bukan segala perkara dapat kutanggung dalam diriku sendiri. Tidak. Itu tidak. Tapi segala perkara kutanggung di dalam Dia.
Yang artinya berjalan dengan sendiri sama dengan capek. Berjalan dengan diri sendiri, berjalan dengan pikiran sendiri, berjalan tanpa mengandalkan Tuhan, berjalan tanpa mengutamakan Tuhan sama dengan menyerah di tengah jalan. Yang artinya, kau tidak akan mencapai visi atau rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Rencanamu sendiri boleh terjadi. Oke, jadi sebenarnya ada dua cara untuk kita mencapai rencananya kita sendiri. Tanpa Tuhan dan dengan Tuhan. Oke, tanpa Tuhan dan dengan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan semua orang bisa. Makanya kenapa ada sering muncul statement-statement kalau Tuhan kenapa orang itu berbuat jahat tapi dia dapat kekayaan. Tuhan kenapa orang itu tidak sering ke gereja tapi dia dapat kesuksesan. Tuhan kenapa temanku yang sering ngomong kasar tapi kenapa dia lulus di universitas yang terbaik. Oke, itu kenapa ada kita kadang muncul statement seperti itu karena setiap orang punya jalannya sendiri. Setiap orang punya caranya sendiri. Tapi yang cara kedua adalah cara berjalan bersama dengan Tuhan. Yang artinya setiap orang bisa mencapai visinya sendiri. Tapi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan akan ada privilege atau keistimewaan sendiri. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita diproses bersama dengan Tuhan, iman kita yang makin tumbuh. Rohani kita yang makin dewasa. Oke, jadi dua prosesnya itu akan membentuk dua kepribadian yang berbeda. Dengan cara dunia dan dengan cara Tuhan itu akan membentuk kedewasaan yang berbeda. Kedewasaan yang berbeda. Yang saya tahu adalah yang akhir-akhir ini juga saya ditegur sama Tuhan, yang hari ini saya lagi bangun sama Tuhan adalah saat saya bangun hubungan dengan Tuhan, dan puji Tuhannya Tuhan kasih karunia untuk bisa berkata-kata seperti ini, sharing seperti ini, tapi di situ beberapa minggu atau hari yang lalu saya ditegur sama Tuhan untuk menjadi orang yang lebih terorganisir. Saya ditegur sama Tuhan karena Tuhan bahkan bicara seperti ini dengan lebih, mungkin kata-katanya cukup keras di saya. Tuhan seperti gini, percuma kau dekat sama saya, percuma hidupmu, percuma dari mulutmu bisa memberkati orang lain seperti menyampaikan firman atau sharing, tapi hidupmu tidak terorganisir. Percuma. Jadi planku tuh lari-larian. Kayak, oke Tuhan sih mau mengalir, tapi mengalir bersama dengan Tuhan. Seperti rohani kan terdengarnya. Tapi ternyata buat saya tidak terorganisir. Buat seperti dalam Alkitab tanpa wahyu menjadi liarlah rakyat, seperti itu. Dan di situ saya diajarkan sama Tuhan untuk bagaimana duduk tenang dulu, melatih kepekaan telinga rohani untuk mulai menulis apa ya visi-visi Tuhan dalam hidupku. Mulai tulis kehendak Tuhan dalam hidupku, lalu menjalankannya. Dari situ, kita perlu bersama dengan Tuhan. Hari ini, kau punya visi pribadi. Oke. Kembali cek, apakah visi itu, rencana itu, yang mau Tuhan garap juga di hidupmu atau bukan. Karena kita punya planning nih, kita punya catatan, kita punya perencanaan, terus kita sodorkan ke Tuhan, kita minta Tuhan berkati, tolong Tuhan berkati planku, biarkan plan ini bisa terjadi tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Bukan kau yang mengikuti kehendak Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti kehendakmu, tapi dengarkan suara Tuhan lalu ikuti kehendaknya. Jangan minta Tuhan untuk berkati sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Oke? Jangan minta berkat sama Tuhan kalau bukan itu yang Tuhan kehendaki. Oke? Mulai cek lagi visimu yang tadi kalian tulis itu, memang visi betul dari Tuhan, atau karena memenuhi keinginan pribadimu? Atau karena kamu tunjukkan sesuatu ke orang lain kalau kau bisa? By the way, untuk menunjukkan diri itu tidak perlu. Karena buah-buah roh yang akan berbicara. Jadi stop untuk mau terlihat luar biasa di orang lain. Cukup senangkan Tuhan dan biarkan buah-buah roh itu menjadi bukti nyata. Dan biarkan hanya Tuhan saja yang bangga sama dirimu.
orang lain akan bangga juga sama dirimu, tapi pakai jalur yang benar. Amin. Oke, yang pertama sadarkan dirimu kalau berjalan sendiri itu akan membuat kita capek, akan membuat kita lelah. Oke, lalu mulai bangun hubungan. Sesering mungkin ngobrol sama Tuhan. Baca perkataannya. Mulai bangun hubungan. Karena kapan kita tidak bangun hubungan, kita akan jadi kehilangan kemana kita harus melangkah selanjutnya. Kalau saya tidak bangun hubungan sama Kanaf, apakah Kanaf akan berani untuk bicara masalahnya? Tidak. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu kemana harus kita melangkah. Oke? Sesimpel itu kok. Sesimpel itu. Cuma butuh kedisiplinan. Amin. Kita buka di Yesaya 40 ayat 31. Di Yesaya 40 ayat yang ke-31. Semuanya sudah dapat. Jika saya tidak salah ini. Oke. Saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Akhirnya kata-katanya kutanggung di dalam Dia, kutanggung di dalam Tuhan. Karena, dan kenapa kita harus bangun hubungan dengan Tuhan? Karena orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Artinya, kalau kita tidak mendekat sama Tuhan, kita jauh, walaupun tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan, tapi saat kita lebih mengutamakan diri kita sendiri, ya siap-siap terjatuh. Tapi saat kita menantikan Tuhan, saat kita terus mencari Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Amen? Oke. Poin yang ketiga, dapatkan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik seperti apa? Mungkin Elka salah satunya. Asik. Saya bisa katakan lingkungan yang baik karena mempunyai wadah yang tepat, dan ini bukan promosi sih sebenarnya, cuma lingkungan yang baik itu bisa berbicara dengan teman-teman gerejamu juga. Dengan teman siapa yang kau berbicara, dengan itu akan buat kita makin terbiasa. Seperti itu. Tapi muncul pertanyaan. Oke, atau mungkin ada orang dari sini yang merasa, Kak, lingkunganku tidak baik. Kak, bahkan keluargaku pun tidak baik. Mulai baik dari dirimu sendiri. Tuh Kak, tapi kan tadi Kakak bilang cari lingkungan yang baik. Oke, kalian sudah punya LK. Oke. Lingkungan yang baik asal kayak gini. Asal dirimu sudah connect dengan Tuhan, di lingkungan manapun, kau akan bisa merubah lingkunganmu menjadi baik sesuai dengan rencana Tuhan. Oke, sekalipun lingkunganmu jelek, buruk, toksik, asal kau bangun dulu hubunganmu intim dengan Tuhan, kau akan bisa merubah perlahan. Atau bahkan, kalian bisa buat tembok untuk bagaimana kalian tidak terlalu terkontaminasi atau terlalu terpengaruhi dengan teman-teman yang lain. Seperti itu. Jadi dapat lingkungan yang terbaik. Yang terakhir. Oke, sudah dapat cara nih, sudah dapat jalan, sudah sering bersekutu dengan Tuhan, berarti sudah dapat arahan toh. Sudah dapat arahan. Yang terakhir adalah mempunyai tangan yang rajin. Nah, seringkali tuh kita jatuhnya salahnya di sini. Karena kita sudah terima janji, kita tahu kita punya masalah, kita sudah berdoa, tapi kita diam. Menurut Ngana, janjinya Tuhan akan nyata gitu langsung. Menurut Ngana, masalahnya kalian langsung selesai setelah kalian berdoa. Tidak, Bos. Butuh kerjasama yang baik bersama dengan Tuhan. Mau naik kelas saja kita kerjakan tugas, apalagi mau naik kelas dengan Tuhan, kerjakan bagianmu, Bambang.
Jadi, jangan mager, jangan malas. Kalau mau dapat tempat kuliah yang baik, mau dapat nilai yang baik, kerja, jangan nonton TikTok. Jangan terus pikirkan konten, tapi pikirkan apa yang saya bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, sekaligus saya bisa mencapai visi Tuhan. Oke. Nah, jangan menunggu, jangan diam menunggu janji langsung bisa digenapi di depan mata. Oke, jadi berkat, janji itu sudah ada di sekeliling, tinggal bagaimana kita gapai. Oke, nah, pakailah setiap waktu yang ada dengan bijaksana, persiapkan diri untuk berada dalam posisi yang ready. Persiapkan diri untuk posisi yang ready. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Karena kita tidak tahu, makanya posisinya kita harus selalu ready. Oke, kalian pernah tidak merasa kayak, hal yang simpel. Remote televisi selalu hilang saat kita mau pakai. Barang yang kita mau pakai itu sering selalu mau hilang, benar? Kayak mamanya kita cari baru ada. Jangan sampai ya, jangan sampai saat Tuhan ready dengan hidupmu dan kau tidak siap, akan di-offer dulu ke orang lain. Walaupun kau akan tetap bisa gapai. Tapi kalian ketinggalan satu langkah daripada orang lain. So be ready. Be ready. Oke. Jadi apa yang perlu kita lakukan saat ini? Kerjakan yang rajin, apa yang menjadi tanggung jawabmu. Bersungguh-sungguhlah dalam sekolahmu, jaga integritas. Bersungguh-sungguhlah dalam pekerjaanmu, jagalah kekudusan. Bersungguh-sungguhlah dalam pacaranmu, komitmenmu, kesendirianmu. Kerjakan yang benar. Amin. Nah, dalam janji Tuhan yang besar diperlukan tanggung jawab yang besar juga. Daripada sibuk memunculkan keraguan akan janji yang belum digenapi, sibuklah untuk mempersiapkan diri untuk menerima janji itu. Amin. Jadi, sibuklah untuk mempersiapkan untuk menerima janji itu daripada sibuk dengan keraguan. Oke, cari Tuhan, jangan sibuk dengan kekuatanmu, tapi mulai sibuk dengan kekuatan yang ada dalam hidupmu. Oke, jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Kalian jadi pulpen ini, dan Tuhan yang balut kalian. Jadi kekuatan Tuhan itu lebih besar daripada diri kalian. Kepercayaan bersama dengan Tuhan itu harus lebih besar daripada keraguan kalian. Amin. Oke. Dalam setiap masalah, setiap musim yang ada, Tuhan itu bukan pribadi yang iseng untuk berjanji, untuk berjanji kalau dia yang akan berjalan bersama dengan kau mengalami setiap masalah dan pencobaan, kan percobaan yang aku alami tidak akan melebihi kekuatanku. Oke? By the way, kekuatannya kalian pun tidak akan terpakai sepenuhnya, karena kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kalian. Seperti itu. Jadi, Tuhan itu bukan pribadi yang iseng untuk tidak menepati janjinya, untuk berjanji dan tidak menepati. Sekali berjanji, ia pasti akan menepati. Cuma, kita harus perlu mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Nah, kalian sudah tulis, ataukah ada yang tidak tulis? Tidak apa-apa juga sih sebenarnya. Ini kan, siapa yang mau bergerak, dia yang akan jalan deh. Siapa bergerak, dia akan jalan. Siapa yang bergerak, dia akan mendahului. Jangan sampai yang terdepan menjadi terbelakang. Jangan sampai yang terbelakang menjadi terdepan. Pastikan dirimu tetap terdepan. Yamaha, semakin di depan. Oke, semuanya sudah catat masalahnya, atau apapun yang menjadi visi kalian deh. Oke, sebentar kita akan, tunggu. Sebelum itu nanti, sebelum kita masuk, sama-sama kita berdoa. Spoiler dikit lah, biar nanti tidak nunggu pas doa buka mata sambil buka kata begini. Oke, jadi sebentar setelah nanti Cikara akan bawa kita sama-sama untuk menyembah Tuhan lebih,
masing-masing setiap masing-masing setiap kita, bahkan siapapun pelayan Tuhan saat ini di Laskar Kristus, boleh catat. Oke, pelayan Tuhan juga patut untuk mendapatkan yang terbaik dalam porsi makannya rohaninya. Oke, jadi sebentar setelah Cikara nanti selesai pimpin kita dalam pujian dan penyembahan, nanti kalian bisa dengar aba-aba saya. Kalau sebentar kita akan mendoakan setiap planning kita. Berseru bersama Tuhan sampai kalian bisa cakar-cakar karpet lantainya kalian. Oke? Kalaupun tiba-tiba dari yang kalian alami masalah, dari visinya kalian atau rencana kalian, ada yang Tuhan revisi, it's okay. Tanggalkan egomu dulu. Tanggalkan. Oke? Tanggalkan dulu. Apa yang Tuhan mau revisi, biar Tuhan revisi. Jangan bilang, tapi Tuhan. Nah, tutup mulutmu dulu. Untuk hari ini bisa mendengarkan suara Tuhan lebih. Oke? Saya sudah selesai. Apakah ada teman-teman yang mau sharing tentang apapun itu juga? Oke? Semoga kalian bisa tangkap dengan rohnya kalian ya. Maaf kalau agak belibet. Seperti itu. Silakan teman-teman yang mau sharing. 1 orang mungkin. Atau 2 orang. Secara singkat. Aduh. Silakan kakak-kakak host. Oke, yang mau sharing sudah bisa unmute guys. Mungkin ada yang silahkan. Mengheningkan cipta dimulai. Yo, bisa yuk. Oke. Oke, mungkin sebelum ada yang mau sharing, untuk yang ikutin dari awal sampai sekarang terus merasa terberkati sekali, ada relate-relate-nya, dan siap untuk maju lebih lagi, wah udah langsung mengerti ya, boleh kasih reaction-nya dulu ya teman-teman yuk. Boleh kasih reaction apapun. Yang siap untuk melangkah lagi nih, melangkah lebih maju lagi, apapun Yamaha semakin. Yamaha? Kita tidak disponsori. Iya, kita Yamaha nggak tolong masuk disponsor. di brand. Bisa lah. Yamaha tolong kita. Oke, luar biasa. Mungkin dari teman-teman ada yang mau share tentang apa yang lagi teman-teman alami. Mulai kayak lihat-lihatan gitu. Oh, Bang Ju. Haleluya, haleluya, kadang-kadang. Enggak, Bang Ju udah langsung kayak unmute gitu kan. Ini udah bisa by the way. Udah bisa kalau kalian mau unmute, udah bisa. Jadi mari berbicara teman-teman. Ayo dong, sharing dong. Ingin tahu. Sharing-sharing kalian yang udah kalian dapat hari ini apa aja, yang dari tadi kalian simak tuh dapat udah apa aja, atau kalian pernah ngalamin hal-hal yang relate atau gimana, kalian sharing-sharing. Ayo teman-teman sharing semuanya. Teman-teman. Bukan live ini dah, bukan Bang. ya. Sorry. Kita jualan. Sorry. Iya, Oh, iya, kita sorry. jualan. Behave. Iya, Maaf ya iya. abang, kita emang seperti ini, tapi mungkin Kita sebelum- santai kan di sini, Sil? Iya, santai. Tapi ini semua Tapi masuk jangan kayak YouTube. mau jual, jangan kayak mau Enggak jualan itu. Emang Iya, udah ke bawah makanya. aja. Udah mendarah daging. Mungkin sebelum dari teman-temannya nih yang lain, abangnya dulu yang boleh sharing. Ya Bang, dong. main dulu Bang. Dengeran. Nah, lagi main ML, Bang Q. Nah, yaudah Bang Jo lah yang sharing Apa? dulu. Sebelum Ntar aja, masih ada abang. sharing. Halo. Ini. Sudah Mi. Ada satu alasan malu itu semuanya juga malu, Bang. Bagaimana? Iya, udah abang udah ada satu alasan, ini ada abang. Nanti yang lain bilang ini ada mama. Iya. Ini ada gini. Jadi Nggak ada, yaudah kalau mau duluan sharing. Nggak ada, pokoknya intinya Tuhan Yesus itu baik, mau gimana pun juga, kondisi kita mau susah, mau segala macam pun Tuhan Yesus itu baik. Cuman kitanya aja yang batu, suka nyalain keadaan, suka nyalain diri sendiri. Jadi kita jauh deh dari Tuhan Yesus, gitu.
Jadi sebenarnya kalau misalnya percaya deh, kalau misalnya kalian dekat sama Tuhan Yesus, dekat sama dengerin suara Roh Kudus segala macem, hidup kalian pasti damai sejahtera. Percaya aja deh. Pokoknya kalau misalnya kalian ngerasa jauh, nggak ngerasa greget, udah tetap dalam hadiratnya aja. Tetap dalam hadiratnya aja. Tetap baca kita, tetap doa. Udah deh. Kalau misalnya, Tuhan, aku nggak ngerasa ada hadirat Tuhan nih dalam doaku. Aku nggak ngerasa, nggak greget lagi nih, ngejar Tuhannya, segala macem. Udah dalam hadiratnya aja gitu loh. Tuhan kita itu nggak buta, Tuhan kita itu nggak tuli, Tuhan kita itu nggak mati rasa, Tuhan kita tuh ngedengerin semuanya. Pokoknya intinya tetap dalam hadiratnya aja. Oke? Amin. 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 Haleluya. Luar biasa ya Bang kita ya. Mungkin boleh next jadi bawa sharing ya. Bisa. Loh, kok kesana arahnya? Enggak, Betul. kalian dulu aja. Oh. Luar biasa, benar banget yang Bang Jo Tapi bilang. bukan berarti dalam Tuhan kita nggak bisa sedih, bisa. Bukan berarti dalam Tuhan kita nggak bisa, maksudnya kayak resah, pasti bisa. Cuman ya pas itu kan namanya kita masih hidup dalam daging kan, jadi pasti ada aja keresahan-keresahan itu. Betul. Semangat, Yang semangat. penting responnya guys. Yang maksud Iya, dari Bang Jo respon itu yang hatinya. penting responnya harus benar. Nah, iku loh, maksudku loh. Ya. Kalau tidak ada, kita mungkin bisa lanjut saja. Oke. Yang malu-malu, ya tidak apa-apa sih. Oke. Saya rasa mau menanggapi dari yang Bang Jo, bukan menanggapi menyangga ya guys, tapi yang kami kalau misalnya kalian merasa kayak tidak greget lagi, BTW itu hal yang sangat wajar, karena kita butuh seperti variasi dalam seperti hubungannya kita dengan temannya kita butuh juga variasi dengan hubungannya kita dengan Tuhan, seperti itu, nggak monoton. Belakangan ini saya hampir bertanya sama Tuhan seperti kayak, Tuhan jangan sampai 1 minggu ke depan tiba-tiba saya seperti biasa saja merasa saat saya berdoa seperti itu, tapi justru muncul ide-ide seperti kayak saya saat teduh saya pakainya lagu praise, tidak melulu tentang lagu yang lebih lagu yang upbeat, tidak melulu untuk slow beat, untuk saat teduh itu harus nangis, enggak. Saat teduh itu tanda kita merasakan hadirat Tuhan itu bukan cuma karena nangis ya guys. Jadi jangan merasa kalau saya tidak nangis berarti saya tidak merasakan hadirat Tuhan, tidak. Asal kau rasakan damai sejahtera dan dapat sesuatu, itu namanya kita lagi bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh bersama dengan Tuhan. Oke, jadi kalau rasa greget-greget, minta Tuhan untuk penuhi kembali dengan kasih mula-mulamu. Oke, butuh variasi. Kayak saya variasi tidak melulu tentang lagu yang slow beat, tapi pakai lagu upbeat. Jadi pakai lagu praise, baca Alkitabnya sambil jalan pun, sambil keliling-keliling di ini kamar, bolak-balik sambil baca. Karena kalau duduk ngantuk. Jadi saya harus disiplinkan rohani. Betul? Nah, kadang kita ngantuk, makanya jangan saat teduh di atas tempat tidur mau bangun. Seperti itu. Oke, sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum itu, impresi ini bisa berlaku di kalian atau tidak, tapi saat saya mempersiapkan ini, apapun saat kalian lagi depresinya itu ada 3 karena 3, merasa bebannya berat, mungkin karena hidupmu terlalu dapat tekanan sosial, tekanan dari rumah, tanggung jawab yang sangat berat, ya seperti itu. Terus yang kedua itu masa lalu, terus yang ketiga itu cap orang lain, atau karena stuck. Oke, stuck dengan satu kejadian masa lalu yang buat kau tidak bangkit, cap orang lain yang bilang kalian tidak berharga, kalian bukan anak yang diinginkan, cap-cap seperti itu, kalian anak yang sorry to say, murahan, tapi sama-sama kata dari alasan-alasan itu yang buat kalian depresi, ayo sama-sama kita mau bawa ke hadapan Tuhan. Masa lalumu seperti apapun, itu bisa jadi korban yang harum saat kau bawa di hadapan Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk mengambil itu dari hidupmu. Oke, saya persilakan untuk kembali di lead kita untuk masuk dalam pujian, dalam worship.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sebelum kita menutup malam hari ini, kita akan masuk ke dalam hadiratnya. Kita akan menyanyikan satu lagu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kita panjatkan lagu ini sekali lagi. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Mari sama-sama kita ambil posisi yang terbaik yuk. Ayo sama-sama kita tutup mata kita. Jangan pedulikan kanan kirimu dulu. Ayo sama-sama kita fokuskan hati pikiran kita ke Tuhan. Haleluya. Lembutkan hati kami. Buka hidupmu, buka hatimu. Bangkitkan jiwamu. Sembah Dia. Sembah Dia. Bangkitkan kami Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, bermazmur bagi Dia. Puji Dia, hai jiwaku. Puji Dia, hai jiwaku. Puji
Puji Dia hai jiwaku, puji Dia hai jiwaku. Haleluya. Bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mau bangkit dalam-Mu. Bangkitkan kembali kami Tuhan Yesus. Kembalikan kasih mula-mula kami. Buat kami makin dalam mengasihi-Mu. Oh, haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Oh. Hanya Engkau yang mengenal hati kami. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tidak usah terburu-buru dalam hadirat Tuhan. Yang Nyanyikan dengan kerinduanmu. tersagimu. Kalau saat ini kau bilang kau capek, it's okay. Hati Kalau hari ini kau mau mengeluh, it's okay. kamu Nyatakan dalam namanya. dan bawaku Nyatakan perasaanmu bersama Dia. lebih dekat lagi padamu. Balut hati yang hancur Tuhan. Yang jalani Hati yang hancur tak akan kau pandang hina Tuhan. Balut dengan kasih-Mu. Hanya Engkau yang mengenal kami Tuhan. Hanya Engkau. Bangkit, bangkit rohmu di dalam nama Yesus. Bangkit kepercayaanmu bersama Tuhan di dalam nama Yesus. Bangkit. Kau anak yang berharga, kau yang nak dipilih. Tuhan menunggu cerita-ceritamu. Tuhan menantimu. Katakan apa yang kau mau katakan. Bicara. Buka mulutmu. Oh, siapapun dari manapun kau, kita tidak bakal selamanya kuat. Kita perlu Tuhan. Hanya Engkau. Yes Tuhan, angkat kedua tanganmu. Bahkan kami kadang tidak mengerti perasaan kami Tuhan. Bahkan kami sendiri kadang tidak tahu sampai kapan kekuatan kami Tuhan. Oh haleluya. Kau lebih tahu Tuhan. Lebih dari pacar kami, lebih dari teman kami, lebih dari sahabat kami. Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam misteri Yang terakhir, katakan hanya Engkau. Oh, katakan dengan kesungguhanmu. Angkat hatimu. Angkat kepalamu, Tuhan mau melihat senyumanmu. Angkat kepalamu, nyanyikan ini buat lagu buat Tuhan. Angkat kepalamu, pandang Dia, engkau anak yang berharga. Angkat kepalamu, kau diinginkan sama Tuhan. Sekalipun saya capek Tuhan, tapi biarkan aku tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan bawaku. Oh. Oh.
Tinggal dalam Yes Tuhan. Oh, haleluya. Yes Tuhan. Yes. Oh ya Rana Masyana Rana Bu. Oh, haleluya, haleluya. Hai engkau yang lagi patah hati. Hai engkau yang lagi patah semangat. Hai engkau yang lagi katakan saya lagi depresi Tuhan. Saya lagi tidak tahu mau jalan kemana Tuhan. Saya tidak tahu keluargaku bagaimana Tuhan. Saya tidak tahu kuliahku bagaimana Tuhan. Dengarkan. Bangkit imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan jiwamu kembali. Sekalipun banyak orang yang tidak menginginkanmu, Tuhan tetap menginginkanmu untuk survive sampai sekarang. Bangkit. Oh, peluk setiap satu persatu Tuhan. Angkat tangan kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, kami mau katakan itu tetap tempat yang terbaik untuk kami bertumbuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa setiap hari ini yang mengalami depresi, hari ini mengalami setiap tekanan yang berat, hari ini yang setiap engkau yang terjebak dengan masa lalumu, hari ini engkau kena cap-cap buruk dari masyarakat sekelilingmu, hari ini aku patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan. Oh ya Rana Masyana, lepaskan. Jangan ungkit lagi dalam hidupmu. Jangan ungkit lagi dalam hatimu. Lepaskan, rilis. Rilis. Pemakaian Tuhan memulai dari bagaimana melepaskan hak. Lepaskan hakmu. Lepaskan hakmu. Lepaskan hakmu. Oh, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Ayo ambil setiap catatanmu, ambil setiap yang kau sudah tulis tadi, masalahmu dan apa yang sih jadi visimu. Hari ini ambil, taruh kedua tanganmu di atas. Ayo sama-sama berdoa, keluarkan kata-kata dari mulutmu sampai telingamu bisa mendengar. Minta Tuhan, bagaimana dengan rencana aku? Tuhan, bagaimana dengan masalahku? Ayo sama-sama kita mulai berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat masalah kami Tuhan. Masalah yang A Tuhan, masalah yang B Tuhan, masalah keluargaku Tuhan, masalah pekerjaanku Tuhan, masalah yang saya punya saat ini sakit Tuhan. Tolong taruh jalan keluar di sana Tuhan. Tolong buka jalan di sana Tuhan. Untuk visi dan rencanaku Tuhan Yesus. Tuhan, tolong revisi apa yang harus kau revisi Tuhan. Biarkan bukan agendaku yang terjadi, tapi agendamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan, revisi apa yang kau mau revisi dari hidup kami Tuhan. Ampuni kalau kami sering lari dari hadirat-Mu. Ampuni kalau yang selalu kami bawa adalah rencana kami, bukan rencana-Mu Tuhan. Oh ya Rana Masyana. Badai boleh ada, tapi kau akan terbang bersama Tuhan. Jangan takut masa depanmu. Tuhan yang berjanji. Kata di Alkitabnya sendiri yang berjanji. Sabar. 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 Setia. Setia. Taat. Taat. Jadi hamba yang berkenan. Terus berkenan. Selalu berkenan di hadapan Tuhan. Oh, kami taruh Tuhan Yesus kehidupan kami. Biar bukan kehendak kami yang terjadi. Biarkan saat kami berjalan bersama dengan Allah. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Sungguh yang kami perlu hanya Engkau. Tuntun kami. Aku berkata dari malam ini. Terbuka setiap telinga-telinga rohani. Hati yang keras dilembut. Hati yang tertutup dibuka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan apa yang kami dengar hari ini kami tangkap dengan roh yang akan berbuah pada musimnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, revisi Tuhan. Selama berjalan nanti kehidupan kami, revisi apa yang kamu revisi. Tunjukkan kami kemana kami harus melangkah, keputusan apa yang harus kami ambil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama kami berdoa buat teman kami yang hari ini sedang sakit Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, kami katakan setiap suhu tubuh yang hari ini tinggi, kami katakan kembali normal di dalam nama Yesus. Setiap hari ini, yang mengalami kesulitan bernafas, hari ini aku katakan pernafasanmu kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan setiap saluran-saluran pernafasanmu kembali normal, kembali pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, aku berkata, setiap badan yang sakit remuk, hari ini aku berkatakan kembali pulih, kembali sehat di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Di dalam nama Tuhan, setiap sakit apapun, sakit yang ada dalam setiap organ tubuhnya, hari ini aku katakan organ tubuhmu kembali berfungsi dengan normal di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa hari ini, pikiran-pikiran yang mengandalkan setiap masalahnya sendiri, pikiran yang hari ini selalu berpikir apa yang manusia bisa lakukan, hari ini aku ubah di dalam nama Yesus. Mindset yang lama diganti dengan pikiran yang baru berasal daripada Allah. Roh-roh yang lama aku gantikan dengan roh yang baru berasal daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terimalah berkat anugerah dari kasih Allah, penyertaan dan tuntunan yang manis dengan Allah Roh Kudus, perjumpaan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang akan menyempurnakan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Putri buat sharingnya. Luar biasa, terberkati teman-teman. Amin. Amin lah, masa enggak. Oke, sebelum kita tutup rest area kita mau nyanyi Marsnya LK ya. Udah pada tahu belum sih lagunya LK belum ya? Kalau belum, mari kita tahu sama-sama. Haleluya. Kita belajar sama-sama ya teman-teman. Oke Kak Han, siap. Disinilah kami bersatu, bertemu dalam kasih Kristus, saling berbagi suka duka, menguatkan dan saling menopang. Kami dedikasikan pujian untuk kemuliaan-Mu. Angkatlah suara, tebarkan panjinya. Bersoraklah hei orang muda, tinggikan namanya. Bermazmurlah bagi Sang Raja, yang telah satukan kita menjadi satu tujuan. Ini kami, Laskar Kristus. Kita ulang dari awal. Disinilah kami bersatu, bertemu dalam kasih Kristus, saling berbagi suka duka, menguatkan dan saling menopang. Kami mau dedikasikan, kami dedikasikan pujian untuk kemuliaan-Mu. Angkatlah suara, tebarkan panjinya. Bersoraklah hei orang muda, tinggikan namanya. Bermazmurlah bagi Sang Raja, yang telah satukan kita menjadi satu tujuan. Ini kami, Laskar Kristus. Bersoraklah hei orang muda, tinggikan namanya. Bermazmurlah bagi Sang Raja,
dapat satukan kita menjadi satu tujuan. Ini kami, Laskar Kristus, menjadi satu tujuan. Ini kami, Laskar Kristus, menjadi satu tujuan. Pakai kami, Laskar Kristus. Saya serahkan kepada Cinaf. Yeay, terima kasih Handi, terima kasih Cikara, dan terima kasih Putri. Terima kasih juga Amara. Boleh di... Oke. Siapa yang terberkati hari ini? Boleh kasih reaction-nya. Kak Tep bisa dikasih Oh iya, mati recordnya. ya Kak Tep juga.